Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Jernih berpikir, nyata berkarya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi masa depan. Nah, sahabat kalian, kalau bicara masa depan, orang itu pasti suka. Apalagi kalau diajak bicara tentang masa depan itu oleh pejabat. Ya, dan ditawari mau jadi bagian dari pejabat itu, apakah staf khusus atau bahkan jadi menteri. Wah, itu pasti senang banget. Bahkan hari-hari dia akan senyum-senyum menanti esok segera datang karena semua impian akan jadi kenyataan. Nah, buktinya ada aja menteri kemarin yang agak blunder ya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya kesenangan dunia itu menyenangkan. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi, menyiapkan, menghadapi masa depan yang sesungguhnya? Nah, sahabat sekalian, dunia selalu berubah. Waktu sebelum terjadi COVID-19, banyak pengusaha, banyak pedagang ingin menguasai pasar offline. Tetapi pandemi membuat semua orang harus bertransaksi secara online. Dalam kata yang lain, peta jalan yang mereka siapkan harus diubah menyesuaikan dengan situasi zaman, kondisi, atau perubahan yang sedang berlangsung. Nah, sahabat sekalian, menurut Yanuar Nugroho, ya walaupun dia mengomentari tentang tantangan masa depan bagi pemerintahan Prabowo, saya kira idenya itu menarik bahwa untuk menghadapi masa depan kita butuh 3 hal. Pertama, kemampuan memetakan tantangan. Kedua, merancang dan mengantisipasi sejumlah kemungkinan ke depan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan peta jalan. Ingat, peta jalan, bukan peta jalan-jalan. Misalnya mau ke Korsel atau ke Jepang. Enggak, bukan itu. Nah, lebih jauh, secara pribadi kita harus punya yang namanya proyek bahagia di masa yang akan datang. Dan ingat, bahagia itu tidak bersandar kepada apapun yang sifatnya konkret, yang sifatnya semu, fana, atau profan di dalam istilah filsafat. Bahagia itu kalau kita memang bersandar kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan cara untuk bisa mencapai kebahagiaan di masa depan yang seperti itu, ya kita betul-betul harus membangun satu kesadaran yang diikuti kedisiplinan di dalam amal, pada saat yang sama melakukan sebuah upaya membangun kultur atau budaya baru di dalam mengisi kehidupan dalam 24 jam ini. Kita tidak mungkin akan bahagia di masa yang akan datang tanpa sebuah landasan, latar belakang mengapa kita memilih untuk melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, sumber daripada yang menginspirasi kita itu bukanlah hal yang bersifat hakiki. Inilah pentingnya kita untuk terus berusaha menguatkan spiritualitas kita. Level spiritualitas kita terus ditingkatkan. Nah, kalau dalam buku Master Your Mindset, kita diberikan pemahaman tentang bahwa kita harus selalu mau belajar dan selalu mau mencoba. I'm still learning, I will keep trying. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam skala lebih luas, semua upaya dari menghadirkan cara, peta jalan, solusi alternatif adalah bagaimana kita bisa melakukan tata kelola diri dengan baik. Kalau baik tata kelola hidup kita, insya Allah baik masa depan kita, siapapun juga. Nah, seorang teman mengungkapkan bahwa selalu ada buku yang selesai ditulis, tetapi juga pasti banyak buku yang ditulis tidak sempurna. Artinya jangan risau karena gagal, tetapi maju karena ingin menjadi lebih baik. Harus jadi kesadaran utama kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.